Bismillahirrahmanirrahim. Kausil simah dimanapun Anda berada, kita lanjutkan. Kausil simah yang berbahagia yang kami hormati, di dalam ibadah kepada Allah melaksanakan kewajiban-kewajiban, ada hal-hal yang kemudian di sana mendapati kemurahan-kemurahan. Ada juga hal-hal yang memang tidak bisa untuk dilakukan kemurahannya. Harus betul-betul dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan kekuatan kita. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita di dalam riwayat Tabrani disampaikan oleh Abu Darda, dia mendengar langsung dari Rasulullah SAW menasihatkan bahwa innallaha farada faraidun fala tadayyi'uha. Jadi banyak hal yang Allah kemudian telah mewajibkan untuk kalian, dan kewajiban ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan di dalam kitabillah wa sunnati Nabi itu tidak bisa untuk dinegosiasi lagi, tidak bisa untuk kemudian diganti dengan yang lain. Nah, maka pesannya Rasulullah adalah ketika Allah telah mewajibkan sesuatu, maka laksanakanlah dan jangan disia-siakan kewajiban itu. Jangan sampai kewajiban itu kemudian diremehkan dan diacuhkan begitu saja. Karena ketika Allah telah menetapkan suatu peraturan perkara perintah, maka hal itu menjadi wajib secara mutlak. Dan ketika perkara perintah itu dijadikan sebuah peraturan, wa wahada hududan fala ta'taduha. Jangan kemudian dilanggar. Jangan kemudian batas-batasnya Allah itu dilewati, diseberangi. Karena ketika kewajiban itu telah tertulis menjadi sebuah perintah yang hak, yang menjadi peraturan yang digariskan, maka kewajiban ini tidak boleh untuk dilanggar, tidak boleh untuk melewati batas-batas tersebut. Contoh, sesuatu yang dilarang, kalau di awal kemudian adalah sebuah perintah, dalam hal ini adalah larangan. Larangan-larangan berkaitan dengan khamr, zina, riba, kemudian judi, syirik, kemudian niat selain karena Allah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan mahram, kemudian perintah untuk menjauhi terhadap perdukunan. Nah, ini adalah sebuah peraturan yang tidak boleh untuk dilewati. Jadi di dalam Al-Quran telah ada perintah dan juga larangan. Laksanakan sepenuhnya. Kemudian wasakata an katsirin min ghairi nisyani fala tatakallafuna. Ada hal-hal yang berkaitan dengan Allah kemudian menjadi lupa karena hal itu. Kemudian di dalam sunnah-sunnah Nabi juga diberikan rukhsah, bukan berarti karena lupa. Maka ketika telah diberikan rukhsah, jangan memaksakan diri, jangan kemudian mengabaikan dan malah memberatkan diri sendiri setelah diberi rukhsah oleh Allah. Contoh halnya ketika kita dalam suatu bepergian, ada rukhsah untuk mengerjakan sholat qashar, di mana sholat kita akan diringkas, sholat zuhur dan asarnya, sholat maghrib dan isyaknya. Maka ya silakan untuk diambil, silakan untuk dikerjakan. Jangan memaksakan diri untuk tetap mengerjakan secara sempurna, padahal rukhsahnya sudah ada, padahal Allah telah memberikan kemurahan untuk mengerjakannya. Contoh lagi, orang-orang yang kemudian tidak mampu mengerjakan puasa wajib, dia diberikan rukhsah untuk membayar fidyah. Ya jangan memaksakan untuk tetap mengerjakan, padahal Allah kemudian memberikan rukhsah. Kalau memang tidak mampu sekali, silakan diambil rukhsahnya. Begitu pula dengan orang-orang yang sakit, ada rukhsah untuk menggunakan gerakan-gerakan yang dirukhsahkan di sana. Boleh dengan duduk, boleh dengan isyarah dan lain sebagainya. Yang penting tidak meninggal. Begitu pula orang-orang yang keadaan musyafir, ketika dia dalam keadaan yang tidak bisa menjaga najis, maka rukhsahnya ya sholatlah dengan keadaan sana tayamum, wudhunya tidak bisa menggunakan air, tayamum. Karena lebih baiknya adalah dengan air, tapi kalau tidak bisa ya tayamum.
Lakukanlah semua hal itu menjadi sebuah sesuatu yang bukan berarti Allah lupa, tapi sudah Allah berikan rukhsahnya. Terimalah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semua itu adalah rahmatun minallah faqabaluha. Ketika Allah telah memberikan rukhsah, itu adalah rahmat dari Allah yang semestinya harus kita terima dan kita jadikan semua itu adalah kemurahan dari Allah. Jangan memaksakan diri. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.